jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Bariyah rahimani rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang cukup sejuk ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang syakirun, yaitu yang pandai mempergunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak di akhirat yang kita yakin nanti kita akan berkumpul, kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Saat itu seluruh manusia dikumpulkan, mulai manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang terakhir akan dikumpulkan di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Ketika itu semua manusia menginginkan syafaat. Ada yang mendatangi Nabi Adam minta syafaat, minta pertolongan agar selamat pada suasana yang sangat dahsyat. Kata Nabi Adam, saya tidak mampu karena saya pun termasuk orang-orang yang diusir oleh Allah dari surga. Ada yang datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia ternyata diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Bisa kita bayangkan, jamaah sekalian ya, di saat yang sangat genting, matahari Allah letakkan kurang lebih 1 mil di atas kepala kita. Di saat itu digelar pengadilan yang seadil-adilnya. Kita bisa bayangkan apabila ada seseorang yang mendapatkan pertolongan dari Nabi. Kita bisa bayangkan. Nah, mudah-mudahan pada saat itu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah Majelis Taklim yang berbahagia, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mencoba kita akan mencoba bersama-sama berdiskusi tentang persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, Pak. Namun sebelum kita memasuki materi tentang song-song Ramadan ini, kami ingin bertanya dulu kepada jamaah sekalian, kira-kira kalau Ramadan hadir pada kita ini, kita sedih apa senang, Pak? Senangnya kenapa kira-kira? Apa karena dagangannya yang dagang nambah laris? Gitu kan ya? Atau mungkin misalnya kan kalau yang mungkin di akhir bulan akan mendapatkan THR, atau mungkin anak-anak yang akan mendapat THR dari umumnya, dari bibinya, kan begitu. Ada juga sebegitu ya. Ada juga begitu. Ini insentif, namanya bonus istilahnya. Ya. Boleh-boleh saja kita gembira seperti itu, tetapi ini bukan pokok. Nah, sementara pokoknya bagi orang-orang yang beriman, karena kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang mulia, bertemu dengan satu bulan di mana seluruh waktu tersebut dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kegembiraan kita ini kita wujudkan dengan peningkatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, sebelum Ramadan ini masuk, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan.
Persiapan yang pertama, jamaah sekalian, adalah persiapan iman. Ya, persiapan iman. Karena apabila kita umpamakan ya, kalau kita umpamakan puasa Ramadan ini merupakan tolak ukur sinyal iman kita. Ya, merupakan tolak ukur sinyal iman kita. Semakin tinggi sinyal keimanan kita, maka akan semakin semangat kita menghidupkan puasa Ramadan. Tetapi semakin lemah iman kita, semakin lemah sinyal iman kita merasa terbebani. Ya, kita merasa terbebani. Nah, ciri-cirinya Pak, kalau ada orang yang terbebani dengan puasa Ramadan, mulai kan, Allah ini gimana nih? Gak lama lagi puasa ini. Waduh, yang tadinya bisa ngerokok di siang hari, dulu ngerokok. Udah pusing dia, gimana nih? Di siang hari mulai ngantuk, lemes. Yang tadinya mungkin biasa minum air degan di siang hari ya, sudah mulai merasakan. Apalagi misalnya orang-orang yang kerja keras seperti buruh, tadi dan sebagainya, sudah mulai membayangkan beratnya puasa. Nah ini. Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman, jamaah sekalian, ya, maka kalau para sahabat Nabi dulu, ketika mendapatkan atau mendengarkan ayat Allah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mereka segera memasang telinga, mereka segera memasang hati, sebab biasanya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti akan ada satu, apakah itu bentuk perintah, apakah bentuk larangan, yang di dalamnya pasti berisi satu nilai yang sangat besar. Nah, maka jemaah sekalian, kalau para sahabat Nabi ketika dulu mereka mendengarkan kalimat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, mereka segera, bala ya Allah, kami dengar ya Allah. Nah, kita seperti itu mestinya. Ketika kita akan mendapatkan satu perintah Allah, diingatkan lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita langsung memasang telinga, langsung memasang hati, ya Allah, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati perintahmu ini ya Allah. Gimana Pak? Setuju Pak? Ya, setuju ya? Ini penting Pak, persiapan iman ini ya, persiapan iman ini penting sekali. Mengapa? Karena di dalam berpuasa ini ada aturan main yang harus kita lakukan agar puasa kita ini tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Agar puasa kita ini tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi kita mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan iman itu penting. Nah, maka jamaah sekalian, dari bulan Rajab kemarin ya, dari bulan Rajab sekarang bulan Sya'ban ya, kurang lebih sudah masuk mungkin ke hari yang ke-10 ya, di bulan Sya'ban, berarti kurang lebih 20 hari lagi kurang lebih kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, maka di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan iman kita. Mempersiapkan iman kita. Mengapa Pak? Karena selama 11 bulan Pak ya, selama 11 bulan iman kita ini banyak mengalami naik turun. Kira-kira Pak, kalau kita jujur Pak, banyak naiknya apa banyak turun Pak? Baik turunnya, ya. Baik turunnya Pak. Banyak godaan ya kan? Banyak turunnya. Nah, maka ketika di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk banyak-banyak beramal soleh agar iman kita kembali stabil. Kembali stabil. Nah, maka jemaah sekalian,
Perhatikan betul Pak ya. Di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, jangan sampai ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong. Ini ya. Jangan sampai ada di antara kita ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Kemarin saya diundang ceramah pada Jalan Ratu Pak ya, tentang kajian tentang Isra Mi'raj. Ya, kita mencoba mengkaji hikmah Isra Mi'raj. Salah satu yang kita tekankan adalah sholat 5 waktu itu harga mati. Jadi sholat 5 waktu itu harga mati. Tidak benar kalau ada mengatakan yang penting sholat walaupun cuma 1 kali dalam 1 hari 1 malam. Ini hati-hati Pak kalau ada berkata begini. Ngeri kita. Kalau saya tidak berani Pak. Saya tidak berani menyampaikan seperti ini. Sholat 5 waktu itu harga mati. Masalah kualitas itu tergantung. Mungkin kualitasnya dapat nilai 5. Mungkin ada yang dapat nilai 10. Mungkin ada yang mendapatkan nilai 20. Tapi 100 nggak mungkin kan? Itu punya Rasul kan 100 itu ya. Mungkin ada yang mendapatkan 40. Nah di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab kemarin kita diingatkan dengan Isra Mi'raj. Kita diingatkan dengan Isra Mi'raj. Jangan sampai sholat kita yang 5 waktu ini bolong-bolong, apalagi tidak dikerjakan. Ya, maaf Pak ya, ini kadang-kadang memang tegas Pak ya, tegas. Kenapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meringankan kita. Allah sudah meringankan kita dari 50 waktu. Nabi datang lagi, kata Nabi Musa, gak akan sanggup ya Rasul 50 waktu itu. Minta keringanan lagi. Jadi 45, minta keringanan lagi. Jadi 40, sampai diberikan keringanan 5 waktu. Rasul gak berani lagi malu kepada Allah jika ingin meminta keringanan. Nah maka jamaah sekalian, kalau ingin puasa Ramadan kita baik nanti, sholat 5 waktu ini jangan sekali-kali bolong, apalagi sampai kita tinggalkan sama sekali. Ini fondasi dasar jamaah sekalian. Sholat 5 waktu, kerjakan sesuai kemampuan kita. Yang sudah mampu berjamaah, alhamdulillah. Yang sudah mampu misalnya dengan khusyuk, alhamdulillah. Yang baru melaksanakan sholat, yang penting menggugurkan, silahkan kerjakan. Tetapi 5 waktu ini jangan ada tawar-menawar lagi. Kenapa Pak? Karena kita yang hadir di sini, ya, yang hadir di sini rata-rata sudah tidak terkena rukhsah. Ya, kalau anak-anak yang berusia 7 tahun boleh hanya untuk latihan. Anak-anak yang sudah berusia 10 tahun ada penekanan. Tetapi kita yang sudah lewat usia 10 tahun, maka 5 waktu ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Insya Allah kapan-kapan kita kaji secara detail ya. Ini yang pertama ya. Nah kemudian persiapan iman yang kedua adalah hendaknya kita Pak memangkas penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Memangkas penyakit hati yang ada di dalam diri kita ini. Penyakit iri dengki. Apa iri dengki Pak? Tidak suka orang lain mendapatkan apa Pak? Kenikmatan. Ya. Tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Ini ciri-ciri dengki Pak. Ada tetangganya beli motor baru, dia stres. Ada tetangganya ngerehab rumah, mulai dia kan pusing. Jangan-jangan dapat nyumpang aja kata. Kan begitu kan? Jangan-jangan bisnis sabu-sabu nih kata dia. Mulai kan melihat orang lain mendapatkan kemajuan. Uang mana lagi yang sudah dikorupsi katanya. Ngelihat tetangga beli mobil baru, beli Pajero, mulai kan dia. Nah, tidak suka apabila saudaranya mendapatkan kenikmatan, ini dengki. Jauh. Penyakit dengki yang paling parah, teman sekalian, apabila kita menginginkan
kenikmatan orang lain yang dimilikinya, kita menginginkan kenikmatan itu kita rebut. Lalu kenikmatan itu hilang pada dirinya. Ini dengki yang paling parah. Ini dengkinya iblis. Ini dengkinya Qabil terhadap Habil. Ini dengki yang paling parah. Nah, dengki yang paling ringan ketika dia tidak suka saudaranya mendapatkan kelebihan, mendapatkan karunia Allah. Ini termasuk dengki. Walaupun ringan, tetapi ini merupakan dengki yang berbahaya bagi hati orang. Nah, ini yang kedua. Termasuk sombong, Pak. Termasuk sombong ya. Sombong itu Pak ciri-cirinya ada dua. Ya. Sombong itu ya. Yang pertama menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Misal begini tadi Pak. Contoh tadi sholat tadi Pak ya. Allah kata dia. Oh itu kata dia. Yang penting kan Islam. Sholatnya seminggu sekali aja di Jumatan. Udah sholatnya setahun 2 kali aja Idul Fitri Idul Adha misalnya. Yang penting Islam. Bapak saya Islam, ibu saya Islam, nenek saya Islam. Selesai. Masuk surga. Walaupun nggak sholat, walaupun meremehkan sholat, walaupun meninggalkan sholat, yang penting nggak Islam. Hati-hati nih Pak. Ini ciri-ciri orang sombong. Karena ciri-ciri orang sombong yang pertama adalah batarul haq. Batarul haq, Pak, kata Rasul adalah menolak kebenaran. Yang kedua, waghamtun nas. Meremehkan manusia. Ngerasa paling benar, ngerasa paling pintar, ngerasa paling jagoan ya, ngerasa paling berjasa. Ya ini meremehkan manusia. Maka ciri sombong itu dua kata Nabi. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, penyakit hati Pak dan dan sombong ini kita jauhi. Kita jauhi. Ini termasuk kita mempersiapkan iman kita. Nah, yang tidak kalah penting jamaah sekalian, kita coba ingat-ingat tentang siksa neraka, Pak ya, tentang nikmat surga. Ini pun termasuk persiapan kita menata iman kita. Apalagi kita kesini Pak ya, kalau di keramat ini Pak ya, kita selalu diingatkan dengan akhirat. Kenapa? Kita dari depan sana Pak melewati kuburan. Kita melewati kuburan keramat ya. Kita tengok kanan atau kiri dari sana ya. Kita ingat kita pun nanti akan menyusul almarhumah. Langsung kita diingatkan dengan negeri akhirat yang ditandai dengan alam kubur. Yang nampak pada kita adalah kompleks kuburan. Kita ingatkan ya. Nah ini persiapan iman Pak, persiapan iman. Nah kalau orang imannya sudah siap, ya imannya sudah siap, maka nanti ketika kita mendengarkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mengikuti syarat dan rukun puasa. Kalau kita lihat Pak ya, rukun puasa itu sederhana, tapi berat. Kalau rukun sholat kan banyak Pak ya, rukun sholat ya. Rukun sholat itu kan mulai dari takbiratul ihram sampai salam ya, ada beberapa item ya, ada beberapa item rukun sholat. Banyak rukunnya. Tetapi rukun puasa itu hanya ada 3. Tapi melaksanakannya sangat berat. Yang pertama rukun puasa itu adalah niat yang ikhlas. Ya, niat yang ikhlas ya. Jadi ada 2 rukun puasa. Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua al-imsak, menahan. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dan merusak puasa. Kelihatan ringan Pak ya? Kelihatan ringan. Rukun puasa kedua, niat semata-mata karena Allah. Yang kedua al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang merusak puasa. Kita mulai dari pertama Pak ya, niat. Maka puasa seorang itu tidak sah kalau dia tidak niat.
Kalau dia tidak niat, hatinya mengatakan besok saya akan berpuasa karena Allah. Niat itu mulai dari masuknya maghrib sampai terbitnya fajar siddiq, yaitu azan subuh. Itu letaknya niat ketika kita berpuasa. Gak bisa kalau puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah, misal begini ya, boleh kita niat di siang hari. Contoh begini, hari Senin besok kita kan belum Ramadan. Begitu bangun pagi, sholat subuh, belum ada yang diminum, belum minum kopi, belum makan roti ya. Tiba-tiba jam 8 ya, belum ada yang masuk di mulut kita. Jam 8 atau jam 7 kita berpikir saya akan berpuasa Senin, puasa sunnah Senin hari ini. Hitung-hitung latihan lah karena Allah. Puasanya sah, Pak. Kalau kita niat di siang hari untuk puasa sunnah, puasanya sah. Tetapi kalau puasa Ramadan, kita tidak sah apabila berniatnya di siang hari. Kita niatnya adalah ketika memasuki waktu maghrib, ya, ketika tenggelamnya matahari, sampai dengan terbitnya fajar siddiq atau azan subuh. Di situlah letaknya niat kita berpuasa wajib, puasa Ramadan dalam hal ini. Nah ini. Yang kedua, al-imsak, rukunnya Pak, menahan dari membatalkan puasa. Apa Pak? Satu, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Contoh begini ya, maklum baru puasa Ramadan kan, jarang puasa sunnah sebelumnya kita kan. Misalkan bangun sholat setelah kita sahur ya, setelah sholat subuh tidur lagi Pak, kan gitu Pak ya. Habis sholat subuh tidur lagi, biasa kan, lelah, ngantuk matanya. Bangun jam 8. Karena kebiasaan bangun tidur pagi itu buat kopi, makan pisang goreng. Ke dapur, nggak ada yang ngingetin lagi, nggak ada yang ingatkan juga kan. Takatik seduh kopi, karena kopi panas itu makan ke piring, biar cepat dingin, minum. Sudah habis 1 gelas, baru istri kita keluar atau anak kita gitu. Oh iya, kamu puasa weh, kata istri kita kan, kita puasa ya, kata anaknya kan, Masya Allah. Sah nggak puasanya Pak? Sah puasanya. Kalau lupa, tidak sengaja. Kalau gitu Pak ya. Tetapi makan dan minum dengan sengaja, ini membatalkan. Pura-pura kamar mandi kan, sambil ngantuk roti, aqua gelas atau enggak, masuk kamar mandi, pura-pura nongkrong kan, pura-pura di kamar mandi, mulai kan, nyedot minum, makan kue, makan roti. Dengan sengaja batal puasanya, walaupun dia keluar dari kamar mandi pura-pura lemes, pura-pura lemes kan, batal puasanya karena dimakan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berjima, berhubungan suami istri, walaupun sah, pernikahan sah, tetapi dia batal puasa, bahkan dia wajib kifarah. Berat kifarahnya Pak ya. Berat kifarahnya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ya. Kalau kentut di air Pak, batal nggak Pak? Nah, kalau zaman dulu kita masih kecil ya, kadang-kadang, woi, dan mandi dua itu bentuk, wah, kita dua tapak ya, dan mandi dua tapak itu bentuk batal puasa. Emangnya yang mana yang makan? Air masuk dari mana? Kadang-kadang kan gitu anak kita dulu ya, zaman dulu ya. Dan untuk diwayat di batal, ya tidak batal, kentut di air. Ya seperti itu. Jima batal, muntah dengan sengaja batal. Menyuntikkan, ya memasukkan satu melalui suntikan yang bersifat makanan, batal puasanya. Yang bersifat makanan, maka dia batal. Nah ya, bagaimana dengan meneteskan obat mata? Sebagian besar ulama mengatakan tidak batal karena tidak ada hubungan dengan saluran pencernaan kita. Nah ini.
Itu yang pasti Pak ya, yang pasti adalah makan, minum, berjima, muntah dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Termasuk bersenggama suami istri, maka itu membatalkan puasa. Yang merusak puasa. Nah, ini Pak ya, yang merusak puasa. Ini berat Pak. Yang merusak puasa diantaranya adalah bertengkar. Ya, bertengkar, berbohong. Nah, ini Pak ya, berbohong, bertengkar, berkelahi, berdebat. Ini termasuk merusak puasa. Maka kata Rasulullah SAW, apabila ada salah seorang di antara kalian yang mengajak berkelahi, maka jawab, inni shaim. Sesungguhnya saya lagi puasa. Nah, ini Pak. Melihat sesuatu yang diharamkan. Ini mengurangi puasa Pak, tetapi tidak membatalkan, dia merusak. Biasa kan, misal kadang-kadang ya habis sahur, kadang-kadang aneh ya, habis sahur ini Pak ada program jalan-jalan, apa istilahnya ya, apa namanya, olahraga katanya kan, olahraga bukannya ke kebun sana, ke terminal, ke Temiling, ke puncak sana ya, atau mungkin ke Pekor, olahraga katanya. Mulai kan cewek-cewek lewat, ibu-ibu lewat, pakai dengan senonoh. Akhirnya mata ini melihat sesuatu yang diharamkan. Enggak dilihat mubazir, tapi ngelirik akhirnya. Rusak puasanya. Jadi Pak ya, jadi puasa kita itu puasa hati. Kita menjaga hati kita ini dari suudzon, dari prasangka buruk, puasa mata dari pandangan-pandangan yang diharamkan, puasa telinga dari pendengaran yang hal-hal yang batil, kemudian kita mempuasakan daripada omongan kita, termasuk pengendalian emosi kita puasakan. Nah ini rukun Pak, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, hingga sampai waktu adzan maghrib. Ya itu ya batasannya. Nah, maka jamaah rahimani rahimakumullah, hal ini perlu kita persiapkan betul, Pak. Iman kita persiapkan betul, kemudian kita tata sedemikian rupa, kita tekadkan, saya akan berusaha semaksimal mungkin menyambut puasa Ramadan ini dengan hati yang gembira, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta kesehatan kepada kita. Nah, ini spirit Pak ya, spirit kita agar kita semangat nanti di dalam melaksanakan syarat dan rukun berpuasa di bulan Ramadan. Udah jam berapa sekarang? Itu jamnya jam sama terus lihat. Oh iya. Saya ngeliat jam Iya. 15 menit. Iya. Jadi ikhwan fillah yang berbahagia, kemudian ingat ya, ketika kita makan sahur Pak ya, usahakan di penghujung waktu. Ini sunnah dalam bersahur Pak. Ya, jangan kita kayak zaman dulu. Jam 12 malam, jam 1 malam sudah sahur. Jam 9 sahur. Iya, jam 9 pagi sudah lapar gitu kan. Nah, jadi kita mengambil waktu yang paling ujung. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan begini Pak ya. Makan sahurlah kalian. Sungguh dalam makan sahur itu akan bertambah barokah. Ini pertama ya. Kemudian Nabi menggambarkan bagaimanakah batasan sahur Rasul ini, digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Kata Rasul begini Pak. Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh salah seorang sahabat yaitu Zaid bin Sabit. Kami makan sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau salat. Aku yaitu Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang lama tinggal bersama Nabi, menjadi pembantu Nabi, bertanya, berapa lama waktu antara azan dan sahur? Azan subuh maksudnya Pak ya?
Maka sahabat Zaid bin Sabit menjawab begini dia. Qala khamsina ayat. Kurang lebih 50 ayat. Nah, jadi itu Pak ya, antara makan sahur dengan kumandang azan itu kurang lebih 50 ayat. Taruhlah kalau kita membaca ayat misalnya surah Al-Baqarah Pak ya, yang panjang-panjang, itu 50 ayat itu bisa setengah jam. Bisa setengah jam. Ya, taruh kita ngambil yang pertengahan ya, misalnya surat-surat seperti misalnya surat-surat Makkiyah Pak ya. Maka 50 ayat ini bisa 15 menit. Nah, maka kurang lebih kita perkirakan kurang lebih setengah jam dari azan subuh baru kita sahur. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini apa? Agar kita memperoleh barokahnya, Pak. Agar kita memperoleh barokahnya. Kita mengakhirkan waktu sahur. Sebaliknya dengan buka, Pak. Kalau kita berbuka puasa, hendaknya kita segerakan. Nah, kadang-kadang kan kita lagi di mobil atau di motor. Begitu kita naik motor ya, tangguhlah 15 menit lagi nyampe rumah. 10 menit lagi nyampe rumah. Kita tancap gas, azan sudah berkumandang. Mestinya kita berhentikan motor kita dulu, mungkin kita beli air mineral, atau mungkin kita mampir ke masjid ya, kita ikut buka bersama, kita batalkan dulu puasa kita dengan segera. Kenapa Pak? Saat itu ada satu momen di mana Allah mengabulkan doa seorang hamba. Nah, jadi Pak, begitu kita habis ini ya, setelah azan maghrib masuk, mulai kita berdoa. Zahabat dama'u wa batalatil uruku wa sabatul ajru insyaallah. Kita batalkan minum. Setelah minum, makan kurma mungkin 3 biji atau 5 biji, selipkan waktu berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Selipkan sesaat setelah kita berbuka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika itu terdapat waktu yang mustajab jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak ya. Jadi sahur kita akhirkan, buka puasa kita segerakan. Tetapi dengan syarat sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktunya ya. Patokannya adalah azan maghrib. Azan pagi. Ya, tenggelamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Maka itu waktu yang sangat tepat kita untuk membatalkan puasa. Nah, ikhwan fillah yang berbahagia, kemudian Allah ini maha adil. Allah maha bijaksana. Maka ada beberapa golongan yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang pertama Pak ya, adalah orang-orang yang sudah jompo, orang-orang yang sudah sepuh, yang tidak mungkin lagi untuk berpuasa, atau orang-orang yang terkena penyakit permanen. Maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi harus diganti dengan fidyah. Di mana Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini teruntuk mereka yang tidak sanggup lagi berpuasa, apakah karena uzur usia, apakah karena ada penyakit permanen. Termasuk untuk para wanita yang punya bayi, yang hamil, yang apabila dikhawatirkan kehamilan ini, dikhawatirkan bayi yang disusuinya, apabila dia berpuasa, maka boleh dia mengeluarkan fidyah. Apa ukuran fidyah? Ya, 1 kali makan. Ukuran kita apa ya? 1 kali makan ukuran kita. Kalau kita misalnya makan misalnya nasi telur, ya nasi telur komplit dengan nasinya, itulah kita berikan kepada fakir miskin. Kalau mungkin kita konsumsi ayam, itulah yang kita berikan kepada fakir miskin. Nah, sementara mereka yang sakit bukan sakit permanen,
atau mereka yang dalam perjalanan, maka Allah pun memberikan rukhsah. Ya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit yang tidak permanen ya, yang ada kemungkinan sembuh, atau dia dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa. Tetapi dia harus menggantinya pada hari yang lain di kodok. Nah maka jemaah sekalian, kalau bapak-bapak punya istri, kalau satu istrinya ya, atau istri-istri kalau dua istrinya, ada yang dua istri nggak? Nggak ada ya? Katanya bisa perang dunia katanya. Ya. Ingatkan Pak ini di bulan Sya'ban ini. Ingatkan, segera bayar hutangnya. Jangan mepet sudah 5 hari lagi mau Ramadan, baru mulai bayar hutang. Hati-hati, bahaya. Ingatkan. Atau mungkin kita punya anak gadis Pak ya, punya anak gadis, atau mungkin punya mantu, atau punya anak yang pernah sakit Ramadan tahun yang lalu, maka ingatkan, masih ada kesempatan untuk membayar hutang puasa di tahun ini. Masih ada kesempatan. Boleh Pak, bayar hutang puasa di bulan Sya'ban, boleh. Tidak ada larangan. Yang nggak boleh itu Pak, berpuasa sunnah 1 hari sebelum Ramadan. Bagi mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah. Contoh, misalnya puasa Ramadan jatuh pada hari Jumat Pak, misalnya. Nah, hari Kamis kita tidak boleh berpuasa sunnah. Ini termasuk hari syak namanya, hari yang diragukan, nggak boleh. Kecuali mereka yang sudah terbiasa, biasa Senin Kemis ya, kapan saja dia Senin Kemis, tiba-tiba hari Kamis, hari terakhir di bulan Sya'ban, kalau dia sudah terbiasa selamanya, maka diperbolehkan. Nah, sementara bagi kita yang tidak terbiasa, maka ini dilarang. Nah, ini yang nggak boleh Pak. Tetapi selain hari itu diperbolehkan untuk membayar hutang-hutang puasanya. Nah, tolong diingatkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, siapa tahu hutang puasanya belum terselesaikan. Nah, baik teman sekalian, kita sepakat dulu Pak ya. Ada dialog nggak kita nih Pak? Ya, boleh Pak. Boleh ya. Habis Isya apa sebelum Isya? Monggo. Ya, sebelum Isya ya. Kalau bisa aja. Atau mungkin kalau ada hal-hal yang memang prinsip akan kita lakukan, lanjut setelah Isya ya. Ya, boleh. Ya, bisa nih malam ini. Oh, boleh ya. Kalau kita sepakat, Jangan molor. Molor aja. ya kalau kita sepakat nanti azan berkumandang, azan dulu ya. Udah kita pending, kita lakukan sebentar ya. Gitu ya. Nah baik, nah sampai di sini Pak, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan Pak berkenaan dengan masalah menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah, termasuk Pak yang perlu kita ingatkan Pak, kita kan pengen Pak puasa Ramadan kita ini pengen sukses kan Pak ya, kita pengen betul. Jauhilah perilaku yang bisa merusak kualitas puasa kita Pak, mulai dari bulan Sya'ban. Contoh Pak ya, bukan nggak boleh Pak kita mandi di laut, mandi di air terjun, boleh. Tapi kadang-kadang Pak ada satu tradisi, wallahu alam dari mana tradisinya, kok harus sehari sebelum Ramadan. Kalau di Padang sana adanya mandi balimau ya. Nah ini tradisi Pak, tradisi. Tetapi jangan sampai kita kaitkan dengan keutamaan tertentu dengan bulan Ramadan. Jangan kita kaitkan. Silakan mau mandi, mau mungkin lah untuk fresh ya mandi. Tetapi tidak ada kaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Nah termasuk kalau kita ziarah kubur, silakan Pak ziarah kubur untuk mengingatkan kita akan kematian. Tetapi kita jangan bawa menyan, bawa kedupaan, ya, lalu kita bakar, kita kirimkan kepada arwah yang kita tujukan. Ziarah kubur tujuannya tidak bukan mengingatkan kita akan kematian. Dengan mengingatkan kepada kematian, mudah-mudahan puasa kita lebih khusyuk.
Nah, jadi kita hindari hal-hal yang akan belum apa-apa ya, belum apa-apa kita sudah terjebak dengan perilaku yang kurang pas, misalkan. Kan khawatir puasa kita tidak sampai kepada target yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi silahkan, tetapi kita hindarkan hal-hal yang bisa merusak tauhid dan akidah kita. Nah, mungkin seperti ini ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Ya, silakan. Terkait tadi syarat-syarat puasa kan salah satunya Ya. pada Allah kita lupa itu dan bangun kesiangan misalnya. Ya. Nah, berarti kan sudah lewat subuh dan kita dalam kondisi belum berniat. Ya. Apakah ada usul kira-kira? Baik. Ya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini, Pak. Rufi'al qalamu an salasah. Ya, rufi'al qalamu an salasah. Diangkat pena itu tidak dicatat ya. Tidak dicatat menjadi sebuah dosa. Dalam 3 golongan, pada 3 golongan. Di antaranya adalah di antaranya orang yang lupa hingga dia ingat. Nah, jadi termasuk rusak ya, termasuk yang dikucangkan. Ya, kalau dia misalnya lupa atau mungkin kesiangan ya, kan termasuk juga mereka yang tidur hingga dia bangun. Yang ketiga, anak yang kecil belum balik hingga dia balik. Bahkan dalam redaksi yang lain, orang yang gila hingga dia berakal. Nah, maka itu tidak termasuk. Jadi karena kita ketiduran karena lupa, karena anak-anak atau hilang kesadaran, maka itu pengecualian. Ya, pengecualian. Ya, tetap puasa sah. Demikian. Ya, silakan. Andai kata kita duluan, ya masa kelam lah Pak ya. Iya. Banyak puasanya bolong. Iya. Tidak terbayar sampai saat ini dan sudah tidak terhitung. Kira-kira cara yang tepat menggantinya atau bagaimana Pak? Atau harus dengan fidyah? Ya, baik ya. Jamaah sekalian, seseorang kan memang punya masa lalu masing-masing, Pak ya. Punya masa lalu masing-masing. Intinya yang pertama dia harus taubatan nasuha. Itu yang paling utama ya. Dia harus taubatan nasuha. Ketika dia bertaubatan nasuha ini, biasanya akan muncul penyesalannya. Gimana masa lalu ya? Puasanya lalai, betul. Misalnya kan bahkan sengaja ada terpanggil Pak ya. Nah, saya pikirkan ada beberapa pandangan para ulama Pak ya. Ya, ada beberapa pandangan ulama, di antaranya dengan cara seperti ini Pak. Saking banyaknya hutang puasa kita itu tidak terhitung. Maka ada saran ulama ini Pak, diperkirakan misalnya dulu masih umur sekian ada 10 hari nggak puasa. Dulu ada 1 bulan nggak berpuasa. Maka diniatkan untuk mengkodok sekemampuan kita. Ini pandangan yang pertama Pak ya, artinya ada yang membolehkan untuk mengkodok, tetapi ambillah sesuatu yang kita yakin jumlahnya. Nah, tetapi pandangan yang kedua Pak ya, pandangan kedua, intinya sudah taubatan nasuha. Ketika kita sudah taubatan nasuha, maka Allah itu tidak memberatkan hamba ini di luar kemampuannya. Yang penting dia tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang. Dia tidak mengulangi lagi, kemudian ia memperbanyak puasa-puasa sunnah. Dia memperbanyak puasa-puasa sunnah, dia banyak-banyak bersedekah, dia banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Itu ada ya. Jadi memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat sunnah. Nah, jadi kalau kita lihat ya, silakan lihat kemampuan kita. Kalau saya cenderung yang kedua, artinya kita taubatan nasuha ya, tidak mengulangi lagi, melalaikan perintah-perintah Allah ini, kemudian kita tambal dengan banyak-banyak melakukan 3 hal tadi. Puasa sunnah, sedekah sunnah,
sholat sunnah. Ini merupakan ibadah-ibadah ciri-ciri orang yang bertaubat. Ya, ciri-ciri orang yang bertaubat. Ya, silakan. Ya. Demikian Pak ya, sementara silakan dikemanakan azan dan mari kita tutup sementara. Alhamdulillah. Ya, itu dari rasa sunnah, dalam sunnah, dalam namanya sunnah ini. Sunnah itu bagian dari sunnah itu. Makanya harus tanda tangan dulu. 10.000 sekarang. Ya sepakat ya, kita lihat sebentar ya. Ya, sepakat kita sepakat ya. Karena memang termasuk momen yang dibolehkan ya, momen dibolehkan kita agak sedikit. Mungkin ada lagi Pak, mungkin ada hal yang perlu kita lakukan, dan persilakan Pak. Ya, silakan. Bu ya, ketika satu orang sudah meninggal, ada 3 ya, kalau tidak salah yang tidak lulus seperti salah satunya adalah anak yang soleh. Kemudian pertanyaannya, jika semasa hidup mungkin orang tua mungkin ya puasanya ada yang karena tadi ada masa lalu seperti itu, kira-kira sebagai seorang anak yang soleh apa yang bisa dilakukan? Ya. Sudah saja. Ya, baik ya. Pertanyaan baik. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ada 2 kondisi yang perlu sama-sama kita ketahui Pak ya. Yang pertama, apabila kondisi orang tua kita ini meninggalkan hutang puasa tatkala ia masih hidup. Ini yang pertama ya. Contoh begini, misalnya kita punya orang tua ya, di hari pertama Ramadan dia sempat puasa 10 hari ya, 10 hari. Nah, di hari yang ke-11 dia mendapatkan musibah, terkena sakit. Dia sakit kurang lebih 5 hari. Di hari yang ke-6 dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Maka si anak ahli warisnya boleh menggantikan puasanya yang 5 hari ini. Nah, ada dua hal ya, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Memang kalau berbicara fikih ya, memang dia harus maklum ya, kalau beda-beda ya. Nah, ada yang berpendapat difidyahkan selama 5 hari untuk almarhum. Ini ya. Ada juga yang berpendapat diqadha puasanya oleh ahli warisnya selama 5 hari setelah Ramadan berakhir. Nah, setelah kita pelajari ini kalau udah berbicara fikih memang ada pendapat begitu ya. Ada pendapat seperti itu. Nah, ternyata setelah diteliti oleh sebagian ahli hadis, ternyata yang dikodokkan oleh ahli waris ini adalah puasa nazar. Nah, pendek kata dengan dikeluarkan fidyah oleh ahli waris ini, maka insya Allah sudah sah, sudah cukup. Atau mungkin dia berpikir kan ada hadis secara umum dikodokkan oleh ahli warisnya. Kalau memang dia berkeyakinan seperti itu, silakan dikodok ya. Jadi 2 pendapat ini silakan kita ambil yang mana. Di fidyah 5 hari, 5 kali memberi makan ya, atau mungkin dikodok 5 hari. Ini kondisi yang pertama. Tetapi kalau kondisi yang kedua, orang tua kita misalnya meninggal dunia dalam kondisi dia muslim tapi pasti dia muslim tapi pasti dia tidak puasa Ramadan ya, maka kewajiban si anak selagi dia muslim adalah mendoakannya, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau bersedekah atas nama orang tua, atau mengumrohkan atas nama orang tua, tetapi tidak mempuasakan orang tua yang sudah meninggal.
Nah, kenapa? Karena kondisi orang tua meninggal dunia itu dia muslim ya. Kita boleh mendoakan orang muslim, Pak ya. Kita mendoakan seorang muslim sekalipun dia banyak dosa. Yang penting dia tidak murtad, yang penting dia tidak kafir. Boleh kita mendoakan orang tua sekalipun dia meninggal dunia dalam keadaan fasik. Nah, jadi itu dua kondisi ini beda. Yang pertama tadi memang dia meninggalkan hutang puasa. Yang kedua tadi dia memang ketika hidup memang dia tidak berpuasa karena kefasikannya. Kan itu Pak, beda antara taubat sama istighfar. Beda taubat sama istighfar. Taubat itu urusan pribadi. Nggak bisa. Saya mau mentobatkan ayah saya, itu nggak bisa. Nggak bisa Pak ya. Saya mau mentobatkan ibu saya, itu nggak bisa. Tetapi kalau saya mengistighfarkan ibu saya yang sudah meninggal dunia, mengistighfarkan ayah saya yang sudah meninggal dunia, boleh. Maka kalau kita baca doa apa ya? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Masuk orang tua kita tersebut. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masuk lagi di situ. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Masuk di situ dia. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi kalau orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan fasik, kita berkewajiban mendoakannya. Boleh kita infak sedekah atas namanya boleh, mengumrohkan atas namanya boleh, ya, mengumrohkan atas namanya boleh, menyelesaikan hutang-hutangnya juga boleh, tetapi kaitan dengan masalah sholat, masalah puasa, kami belum menemukan dalil yang sahih ya, tentang boleh itu. Jadi beda dua kondisi itu ya. Jadi cukup kita banyak-banyak memohonkan ampun untuk orang tua kita tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Tadi dikatakan salah satu persiapan untuk puasa adalah membersihkan hati kita dari dengki, kemudian sombong dan lain-lain. Nah, seandainya kita karena suatu salah paham memiliki rasa dendam dengan teman kita dan keduanya jaim untuk memulai saling meminta maaf atau saling memaafkan. Nah, itu kira-kira bagaimana solusi? Ya. Jadi ini butuh aksi. Ini butuh aksi ya. Ini butuh aksi, Pak. Jadi kalau dalam akhlak, Pak ya, dalam akhlak ada dua orang yang berselisih. Kita belum berbicara mana salah yang benar ya, mana yang salah, mana yang benar. Ada dua orang muslim yang berselisih. Maka kata Rasul, yang mulia dari dua orang ini adalah mereka yang memulai terlebih dahulu islah, ngajak baikan. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang ihsan ya, ihsan itu di atas hasan ya. Kalau hasan itu baik, kalau ihsan itu sangat baik, lebih baik. Nah, kalau kita pengen menjadi orang yang ihsan, maka hendaknya kita memulai terlebih dahulu. Ya, kita memulai terlebih dahulu. Tapi Pak, dia saya ajak kebaikan, nggak mau. Bahkan dia menjauh, itu sudah urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita sudah menaikkan kewajiban kita untuk islah dengan saudara sesama mukmin. Nah, itu salah satu cara yang butuh aksi ya, butuh aplikasi kita untuk mewujudkan ini, sehingga nanti dendam itu akan terurai. Sebab dendam ini Pak ya, dendam ini kalau tidak terurai itu akan menjadi tuntutan. Ya, akan menjadi tuntutan di dunia, terlebih-lebih tuntutan di akhirat. Dan dia bisa menjadi penggugur, bisa menjadi penghapus kebaikan-kebaikan ya, kebaikan-kebaikan kita. Semakin banyak kita dendam, semakin banyak kita dengki dan dendam, maka akan semakin banyak pahala-pahala kita ini hilang. Nabi mengatakan hasad, ya, hasad kan dengki Pak ya, itu bisa menghapuskan pahala sebagaimana kata Rasul ya, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Ngeri kan Pak ya?
Jadi hasad ini bisa menghabiskan pahala kita sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar. Nah, maka kalau kita ingin selamat daripada ini, silahkan kita mulai. Kita mulai terlebih dahulu. Jadi solusinya begitu. Solusinya. Jadi kita mulai terlebih dahulu. Boleh Pak, enggak, kita sebutkan contoh begini Pak ya. Misalnya nih, saya dengan tetangga saya pernah ada masalah nih. Udah lama betul ya, udah bertahun-tahun, mungkin dia sudah lupa. Tapi kita ingat, kita datang aja ke rumahnya. Tok, assalamualaikum. Gak usah kita ungkit masa lalu, gak usah ya. Kita bersalaman ya, kita bilang secara umum saja. Siapa tahu, kata kita kan, siapa tahu saya selama ini ada salah dan hilaf, tolong ya, dimaafin, gitu kan. Gak perlu kita menyebutkan secara detail. Tapi kalau misalnya kita sebutkan secara detail memang tidak jadi masalah, ya silakan aja. Tetapi khawatir ya kalau kita sebut secara detail akan menimbulkan masalah. Contoh begini nih, mungkin kita dulu pernah nyolong mangga. Misal nyolong mangga tetangga, kan misalkan tetangga sudah nunggu panen mangga, panen kelengkeng, tiba-tiba kita unduh tanpa izin yang punya. Tiba-tiba setelah mendengarkan ceramah, aduh ini bahaya nih, bisa menjadi darah daging, bisa menjadi sebab ditolaknya ibadah. Tapi mau ngaku sama tetangga dia yang ngambil mangga sama kelengkengnya, gimana kan jadi fitnah kan? Gak perlu sebut, datang aja ke rumahnya, bilang secara umum, Bapak, kita ini kan manusia biasa, kita bergaul sudah lama. Siapa tahu saya ada salah dan hilaf, entah menyangkut harta, entah menyangkut nama baik, tolong ikhlaskan ya Pak ya. Gitu caranya. Gak usah disebutin. Dulu Bapak mangganya saya ngambil. Kelengkeng itu saya ngambil. Gak usah disebutin. Kalau disebut itu akan menjadi fitnah. Jangan-jangan yang tetangga sana kamu juga yang ngambil. Gak perlu. Jadi sebutkan secara umum saja. Jadi itu ya kiasnya ya. Jadi butuh aksi kita untuk memulai, boleh. Bahkan yang mulia, mereka yang memulai terlebih dahulu. Mereka yang mulia. Cukup Pak ya? Ya mungkin itu pertemuan sementara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.